Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mega Nurhayati, dengan NIM 2008 108008. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu tentang pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Ya, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Syifaujafia MPD. Ya, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Nah, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini itu harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep DAP. Apa itu DAP? Yaitu Developmentally Appropriate Practice. Nah, konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya itu harus berpihak pada anak. Nah, adapun National Association for the Education of Young Children atau disingkat menjadi NAICE. Nah, menurut Gordon and Brown 2011 bahwasanya mengemukakan bahwa kurikulum PAUD itu harus sesuai dengan perkembangan anak yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan juga belajar. Nah, selanjutnya yaitu hakikat DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Yang pertama itu ada konsep DAP. Nah, di sini konsep DAP menurut Chapman tahun 2012 dan Gordon and Brown 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NAICE. Nah, apa sih DAP itu? Nah, DAP itu merupakan program untuk melayani anak sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. Nah, NAICE menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi yang berkelanjutan dan adanya perubahan dalam bidang pendidikan anak usia dini, maka DAP itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, yang berarti tantangan terhadap pendidikan untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan dan perkembangannya. Nah, ada lagi DAP menurut Brown tahun 2006. Apa sih? Yaitu DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Nah, ada lagi. Nah, DAP ini didasarkan pada yang pertama, apa yang diketahui tentang perkembangan anak dan cara belajar anak, seperti pengetahuan tentang usia anak, misalnya usianya berapa tahun gitu. Terus ada lagi yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar itu bermakna. Itu menurut Brown tahun 2006. Ya. Jadi, terkait dengan paparan tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, konsep DAP itu pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu apa? Yang pertama itu ada kesesuaian dengan usia. Nah, praktiknya itu yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal. Nah, dan yang kedua, sesuai dengan individu anak. Nah, praktik
apa? Yaitu praktik yang sesuai dengan perkembangan anak usia. Ini adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk gaya belajar, minat, dan juga pengalaman. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Praktik yang sesuai yaitu dengan budaya kehidupan anak, mengakui bahwa anak berasal dari satu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Nah, hal ini memberikan arahan terhadap pendidik sebagai pengembang kurikulum agar program dan juga praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Yang kedua, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan DAP. Nah, menurut Nietzsche mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Nah, di sini terdapat 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis DAP tadi. Nah, kelima area kunci yang dimaksud yaitu yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak, harus gitu ya. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, ada membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima yaitu menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Nah, dalam penerapannya secara menyeluruh DAP memiliki 12 prinsip. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Miller tahun 2009. Yang pertama, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, ada pendidik mengakui perilaku positif anak. Yang ketiga, program difokuskan terhadap aspek perkembangan anak. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor. Nah, dalam penerapan secara menyeluruh, DAP memiliki 12 prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Miller tadi. Yang selanjutnya ada yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities. Yang ketujuh, anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas dalam belajarnya. Yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Ya, jadi kan bermain sambil belajar. Yang kesembilan, pendidik terintensional dalam mengajarnya. Yang ke-10, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin. Yang ke-11, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari, mengarahkan pada semua perkembangan. Dan yang terakhir yaitu pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan juga anak-anak. Nah, menurut Nietzsche terdapat 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP. Nah, ke-12 prinsip yang dimaksud itu apa? Nah, yang pertama, domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Yang ketiga, proses perkembangan anak dari anak yang satu dengan anak yang lain itu pada umumnya bervariasi dalam berbagai area fungsi. Dan yang keempat, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Yang kelima, hasil perkembangan itu dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar yang aktif. Yang kedelapan, pengembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya. Nah, terima kasih. Nah, mungkin
itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang tentang pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.